siapa sih kelompok, siapa sih golongan yang mengikuti ajaran Nabi Isa, ajaran Tauhid Nabi Isa selain umat Islam? Ada? Orang Nasrani, apakah dikatakan sebagai pengikut Isa? Tidak. Karena mereka menyekutukan Allah. Ada yang membenci Nabi Isa, saking bencinya menyebut Nabi Isa sebagai anak jadah, anak zina, anak haram. Ini kelompok Yahudi. Ada yang memuliakan Nabi Isa dengan kemuliaan di luar batas sampai dituhankan. Itu kelompok Nasrani. Dan kita, kaum muslimin, kita memuliakan Nabi Isa. Kita tidak akan menghina Nabi Isa, apalagi sampai menganggap anak haram. Nabi Isa seperti manusia biasa. Dia juga nanti akan mati. Meskipun sekarang masih belum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Sosok Isa putra Maryam ini adalah sosok yang banyak jadi pembahasan baik oleh Bani Israel, umatnya Nabi Musa, dan juga tentunya oleh Bani Israel, umatnya Nabi Isa, dan tentunya oleh kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya ada 3 sudut pandang untuk membicarakan Isa putra Maryam. Bagaimana penilaian Bani Israel, orang-orang Yahudi Bani Israel, bagaimana penilaian orang-orang Nasrani, dan bagaimana penilaian umat Islam. Dengan 3 sudut pandang ini minimal, maka tidak heran kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan atau menyebutkan Nabi Isa dengan beberapa istilah kata. Ada nuzul, ada juga khuruj, ada juga isbatu basyariyatihi, dan rujuk, al-ba'su, dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah tentu melihat dalam menggunakan kata-kata ini, melihat objek yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. Maka di sini dikatakan tanawwa al-khitabu. Tanawwa bermacam-macam. Al-khitabu apa pesan. Bihadihil alfat, dengan sebutan-sebutan fil ahadisis sabiqati, dari beberapa hadis yang lalu. Banyaknya macam-macam sebutan itu bitanawwi ilmu khotobi, bergantung dengan banyaknya, bitanawwi bergantung dengan banyaknya al-mukhotob, penerima pesan. Kalau boleh saya katakan gitu, ada mutakallim, kemudian ada khitab, dan ada mukhotob. Mukhotob ini penerima pesan. Saya melihat kamu berjalan, maka saya ini disebut sebagai mutakallim, kamunya disebut sebagai mukhotob. Apa yang disampaikan oleh mutakallim itu namanya pesan atau khitab. Min haitsu kaunihim, dari sekiranya kaunihim, keadaan mereka, yadin mukhotob, Yahudan, orang-orang Yahudi, au Nasoro,
atau orang-orang Nasrani, au muslimin, atau kaum muslimin kita. Faro'a, maka menjaga siapa Nabi, fil khitabil Yahudi, dalam penyampaian pesan kepada orang-orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani. Menjaga apa yang dijaga? Tashiha akidatihim, pada pembenaran akidah mereka. Fakhitabuhu, maka adapun pesan Nabi itu, fi kulli fi'atin, dalam setiap golongan, fi'atul Yahud, fi'atul Nasara, wa fi'atul Muslimin. Ma'akulli fi'atin, bima, dengan apa-apa, yunasibu, yang sesuai apa ma, halaha, pada keadaan fi'ah, keadaan kelompok itu. Ada yang membenci Nabi Isa, saking bencinya menyebut Nabi Isa sebagai anak jadah, anak zina, anak haram. Ini kelompok Yahudi. Ada yang memuliakan Nabi Isa dengan kemuliaan di luar batas kepantasan seorang manusia, sampai dituhankan. Itu kelompok Nasrani. Dan kita, kaum muslimin, kita memuliakan Nabi Isa. Kita tidak akan menghina Nabi Isa, apalagi sampai menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram. Kita meyakini itu adalah termasuk mukjizat Nabi Isa, termasuk kekuasaan Allah, terlahir tanpa ayah. Itu kecil bagi Allah, itu kecil dalam lingkup kemukjizatan. Tapi kita juga tidak sampai memuliakan Nabi Isa sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Nabi Isa hingga disebut sebagai anak Tuhan. Ini ada 3. Fafi khitabil Yahudi, maka adapun di dalam penyampaian kepada orang-orang Yahudi, ata bilafdir ruju'i wal khuruji. Ata bi, menggunakan siapa Nabi, bilafdir ruju'i wal khuruji, menggunakan pada lafadz rujuk wal khuruj. Jadi untuk orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad memakai kata rujuk, kembali, wal khuruj, atau keluar. Jadi kalau kembali itu berarti Nabi Isa selama ini pergi dan nanti akan kembali gitu. Atau khuruj, keluar, selama ini ada di satu tempat yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diketahui oleh manusia, dan nanti akan keluar dari tempat itu hingga bisa terlihat dan bisa diketahui oleh umat manusia lagi. Hurut. Kenapa kok menggunakan kata-kata rujuk wal khurut? Liusabbita, untuk memastikan siapa Nabi, lahum, bagi mereka orang-orang Yahudi, memastikan apa? Hayatahu, pada kehidupan Isa. Lawannya hidup itu mati. Ini untuk menyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Nabi Isa hanya masuk ke satu alam yang tidak bisa dijangkau oleh alam manusia. Nabi Isa masih pergi ke satu tempat yang tidak bisa diketahui di mana lokasi tempatnya itu. Tapi nanti akan keluar, tapi nanti akan kembali dari pergi sementaranya itu, dari masuk sementaranya itu. Ini liyusabbita lahum hayatahu wa yunfi, dan untuk menafikan siapa Nabi, untuk mengatakan tidak, begitu loh.
anhu tentang Nabi Isa al-mauta pada kematian. Ini menegaskan bahwa Nabi Isa itu tidak mati. Karena orang-orang Yahudi meyakini bahwa Nabi Isa itu sudah mati tersalib. Tidak benar. Maka digunakan istilah khuruj dan rujuk. Digunakan istilah keluar dan kembali. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'annal yahuda, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi i'taqadu, meyakini siapa Yahudi biwafatihi, dengan kematian Isa. Fa'audoha, maka menjelaskan siapa Nabi lahum, bagi mereka orang-orang Yahudi itu, menjelaskan apa? Dolalahum, pada kesesatan mereka. Itu yang pertama. Rujuk dan khuruj itu adalah khitab yang disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi. Wa fi khitabin nasara, dan adapun pesan Nabi kepada orang-orang Nasrani, atabi alfadin, atabi menggunakan siapa Nabi bi alfadin, dengan beberapa istilah kata, tusabbitu, yang memastikan apa alfad, basyariyatahu, pada kemanusiaan Nabi Isa alaihi salam, wa annahu, dan bahwasanya Isa ya'ti alaihi alfana. Ya'ti alaihi alfana itu maksudnya Nabi Isa mengalami kefanaan. Nabi Isa tidak kekal abadi. Nabi Isa tidak bersifat hidup dengan kemahahidupan Tuhan. Nabi Isa seperti manusia biasa. Dia juga nanti akan mati. Meskipun sekarang masih belum mati. Ini. Wa annahu ya'ti alaihi alfana kakullil basyari. Seperti semua manusia. Semua manusia akan mengalami kematian. Tidak ada satupun yang abadi. Semuanya fana. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'annahum, karena mereka orang-orang Nasrani, kanu, ada siapa mereka, ya'takiduna, meyakini siapa orang-orang Nasrani, hayatahu, pada kehidupan Nabi Isa alaihi salam, lil abadi, eternity, forever, saklawasi, saterusah. Itu mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu, kehidupan Nabi Isa abadi selamanya. Rasulullah lantas menegaskan, oh enggak, Nabi Isa itu seperti manusia biasa, akan mati. Wa fi khitabil muslimina, dan adapun pesan Nabi kepada kaum muslimin, zakaro, menyebut siapa Nabi, lafdo an-nuzul faqat. Rasulullah menggunakan kata nuzul, turun, untuk menyebut Nabi Isa kepada umat Islam. Kenapa? Kenapa kok kepada umat Islam pesan Nabi menggunakan kata nuzul? Li'anna akidatahum, karena sesungguhnya keyakinan umat Islam itu, minal asasi, pada dasarnya, secara hakikat, salimatun, ialah akidah yang selamat. Maksudnya tidak sesat. La tahtaju
tidak membutuhkan apa akidahnya umat Islam, litashihin, untuk pembenaran. Alhamdulillah. Ini akidahnya kita umat Islam tentang Nabi Isa itu adalah akidah atau keyakinan yang paling benar dibandingkan dua kaum, dua kelompok sebelum kita, yakni kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Pun wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Jadi Allah juga menyatakan, aku ini mutahhiru, mensucikan kepada kamu Isa, mensucikan, membersihkan kamu, minal ladzina kafaru, membersihkan dari orang-orang kafir. Wa mutahhiruka min khabasi haula'il kuffar. Aku membersihkan kamu min khabasi haula, dari kejelekan atau kejahatan haula'il kuffar, mereka orang-orang kafir, wa najasatihim, dan dari kenajisan mereka, maksudnya najisnya keyakinan dan amalan mereka. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah juga menyatakan, ja'ilul ladzina tabauka, menjadikan alladzina, pada orang-orang, ittaba'u, yang mengikuti siapa, alladzina, kepada kamu Isa, menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa fauqal ladzina kafaru, berada di atasnya orang-orang yang kafir. Posisi orang-orang yang mengikuti manhajnya Nabi Isa itu berada di atasnya orang-orang kafir sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walladzina taba'u Isa alaihi salam, dan adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, humul ladzina, adalah mereka orang-orang, ja'u ala manhajin, ja'u ala manhaj, itu saya maknai orang-orang yang melaksanakan manhaj, jalan atau cara at-tauhid, ketauhidan, ala manhaj tauhid min ba'dihi. Yang dimaksud di dalam ayat ini fauqal ladzina kafaru itu alladzina tabauka, itu adalah mereka yang mengikuti ajaran tauhid dari Nabi Isa. Mereka itu adalah orang-orang yang datang setelah Nabi Isa. Jadi ajaran semua para nabi itu sama. Ajaran utamanya itu adalah mengesahkan Allah. Itu ajaran tauhid. Mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak meyakini Allah itu punya sekutu. Termasuk anak itu juga sekutu. Istri itu juga sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Nabi Isa di sini adalah kelompok atau golongan yang menuhankan Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Termasuk Isa tidak juga dianggap sebagai Tuhan. Tapi Isa oleh kelompok ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud. Wahwal manhaju alladzi da'a ilaihi Isa. Wahwa, dan adapun manhaj tauhid ini, al manhajul ladzi, ialah ajaran atau manhaj alladzi yang da'a, telah berseru, ilaihi, pada manhaj Isa alaihi salam,
siapa Nabi Isa alaihi salam. Wahal ghairu ummati Rasulillah. Perhatikan. Jadi di sini wajailul ladzina tabauka. Alladzina tabauka ini kemudian siapa sih kelompok, siapa sih golongan yang mengikuti ajaran Nabi Isa, ajaran tauhid Nabi Isa selain umat Islam? Ada? Orang Nasrani apakah dikatakan sebagai pengikut Isa? Tidak. Karena mereka menyekutukan Allah. Orang Yahudi apalagi? Maka yang dimaksud dengan alladzina tabauka itu adalah umatnya Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan amin Allahumma. Nah, di sini ditegaskan pengikutnya Nabi Isa, pengikut yang mengikuti ajaran tauhid Nabi Isa itu fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Derajatnya itu berada di atasnya orang-orang kafir sampai hari kiamat. Ini yang dimaksud wahal ghairu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu fauqa, adapun kata fauqa di sini takni, maksudnya annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu jailu hadhil ummah, menjadikan pada umat ini fauqa jami'il umam, berada di atas semua umat, ad-dallati, yang sesat, bil hujjati, dengan hujjah, wal burhani, dan bukti kebenaran. Summa, kemudian, ilayya, hanya kepadakulah, firman Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'ahkumu, maka memberikan keputusan, siapa aku, kum, kepada kalian, bainakum, di antara kalian. Memberi keputusan apa? Fima, dalam perkara, kuntum, yang telah ada siapa kalian, fihi, di dalam ma, takhtalifuna, berbeda pendapat. Sampai kiamat gak mungkin bisa sepaham antara keyakinan orang Yahudi, keyakinan orang Nasrani, dan keyakinan umat Islam. Dan ini salah satu pemanaan walantardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millata. Ya nanti pada akhirnya Allah akan memutuskan ini loh yang benar dari perkara yang selama ini kalian perselisihkan. Aduh, Nabi Isa itu nggak punya bapak, dia dilahirin oleh seorang ibu yang nggak bersuami. Ya jelas dah dia itu anak haram, katanya orang Yahudi. Enggak, siapa bilang dia itu nggak punya bapak? Karena satu keistimewaan, Tuhan nitip anaknya melalui rahimnya Maryam. Dia itu anak Tuhan loh, katanya orang Nasrani. Oh, enggak begitu. Isa lahir tanpa bapak itu adalah satu mukjizat dari Allah. Kelebihannya Nabi Isa di sana. Dan hal seperti itu sepele lah bagi Allah. Kok Nabi Isa yang nggak punya bapak? Adam itu loh nggak ada bapak sama ibunya bisa. Kenapa kalian tidak menganggap Adam itu sebagai rajanya anak Tuhan? Karena terjadi tanpa seorang bapak ibu. Kalau cuman alasannya nggak ada ibunya saja dianggap Tuhan, bagaimana dengan yang nggak punya bapak sama ibu? Allahumma sholli ala Muhammad. Tiga perkara ini, walaupun kalian ngotot mati-matian, tetap saja pasti. Meskipun ada satu dua yang percaya, tapi juga banyak yang tidak percaya. Ya sudah begitu adanya. Nanti terakhir, walaupun sekarang itu kita tahu ada itu tokoh muslim dari India,
dia itu hafal Taurat, hafal Injil, apalagi Al-Quran. Wah, dia kalau berdebat logikanya main sekali. Injil hafal, Taurat hafal, bahkan kitab Hindu Weda itu juga hafal dia. Apalagi Al-Quran, sudah makanan biasa. Tapi tetap saja nanti, karena di sini sudah ditegaskan oleh Allah, fahkumu bainakum. Allah sendiri yang nanti akan memutuskan perkara ini. Jadi nggak usahlah terlalu terlalu bersemangat untuk mengalahkan pemikiran mereka. Yang penting kita meyakini keyakinan kita itu sudah cukup. Allah juga menyatakan walantar do angkal Yahud walan Nasara. Gak mungkin sepintar apapun. Sepintar apapun. Itulah anak-anak sekalian rahimakumullah. Yang penting kita meyakini akidah kita. Hal seperti ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bahkan menggunakan beberapa istilah pesan. Dalam penyampaian pesan itu menggunakan beberapa istilah. Untuk orang Yahudi menyebut begini. Untuk orang Nasrani menyebut begini. Untuk umat Islam ya cuman nuzul saja. Karena sudah nggak usah dibenerin lagi akidahnya umat Islam. Orang-orang Yahudi disebut al-maghdubi alaihim. Orang-orang Nasrani disebut ad-dhalin. Kita berdoa di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang tidak iwat, tidak bengkok itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat hakiki. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yakni orang-orang Yahudi. Waladdallin, juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yakni kaum Nasrani. Ini selalu kita baca. Busyra adimatun. Dari penjelasan ayat ini, busyra adimatun, kabar gembira yang luar biasa. Li ahli tauhid, bagi orang-orang yang bertauhid, al-muwahhidin. Kabar gembira bagi mereka yang bertauhid, yakni yang hanya mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ayat ini, summa ilayya marji'ukum, terus ila akhir ayat, itu merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang bertauhid. Wa tahdzirun, dan menjadi ancaman li ahli syirki wad dolali, bagi orang-orang yang syirik dan tersesat. Siapa mereka? Alladzina, ialah orang-orang ikhtalafu, yang berselisih. Siapa alladzina? Fi Isa, dalam keberadaan Isa. Minhum, dari kalangan mereka, man ja'ala, ada kelompok ja'ala yang menjadikan siapa man hu pada Isa ilahan, pada Tuhan. Ada kelompok yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Wa minhum, dan dari kalangan mereka yang ikhtalafu itu juga, man ja'ala, ada orang atau kelompok ja'ala yang menjadikan siapa man hu pada Isa ibnan lil ilah, pada anaknya Tuhan. Ada yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, ada yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Wa ghairu dzalika min khuzabilat was syubhat. Dan yang seperti itu juga minal khuzabilat was syubhat, dari ya kebohongan-kebohongan atau keyakinan-keyakinan yang batil, was syubhat, dan syubhat. Jadi banyak itu kedustaan-kedustaan tentang Nabi Isa. Nanti Nabi Isa akan juga meluruskan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita teruskan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Fa'ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibu, maka niscaya akan mengazab siapa aku, hum pada mereka. Fa'u'adzibu, maka akan memberi adab siapa aku, hum pada mereka, adzaban syadida, dengan siksaan atau adab yang pedih. Fid dunya, baik di dunia, wal akhirati, dan di akhirat kelak. Wa ma lahum, dan tiadalah lahum bagi mereka, min nasirin, para penolong. Mereka nanti tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal kebaikan, fayuwaffi, maka akan menyempurnakan siapa Allah, hum pada mereka, menyempurnakan ujurahum, pada ganjaran-ganjaran mereka, ganjaran atas keimanan mereka, ganjaran atas keyakinan mereka akan keesaan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk juga tidak menyekutukan Allah dengan anak atau istri. Wallahu, dan adapun Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyenangi siapa Allah, adz-dzalimin, pada orang-orang yang dolim. Al-hadasu, adapun kejadian itu, la buddha, pasti, ayyako'a, terjadi. Apa hadasu? Munasaban, terjadi sesuai likuwati fa'ilihi, dengan atau untuk kekuatan yang melakukan itu, melakukan kejadian itu. Falladhi yakulu, maka adapun zat yang menyatakan azaban syadidan, huwa Allahu Ta'ala, itu adalah Allah. Jadi Allah langsung yang menyebut azabun syadidun. Kalau yang bilang, wih, suasananya panas sekali ya. Kalau yang bilang panas sekali itu adalah orang Indonesia ketika datang ke tanah Arab ketika musim panas, atau di Afrika ketika yang bilang itu orang Indonesia, maka bisa jadi katanya orang Afrika, katanya orang Arab, ini panasnya biasa-biasa saja. Bergantung siapa yang bilang. Tapi kalau sudah Allah sendiri yang bilang adzaban syadidan, nah ini itu maksudnya, wahwa laisa adzaban fil akhirati faqat, dan adapun siksaan ini laisa adzaban, bukan hanya siksaan fil akhirati faqat, bukan cuma siksaan di akhirat saja. Walakinnahu, akan tetapi siksaan itu adzabun, ialah siksaan fid dunia, baik di dunia, qoblal akhirati, sebelum di akhirat kelak. Wa adzabud dunya, dan adapun siksaan di dunia itu yakunu, terjadi atau ada apa adzabun fid dunya, bil qatli, dengan pembunuhan, wasabyi, dan dengan penangkapan atau penyekapan, as-sabyi, wal jizyah, dan dengan pembayaran jizyah, pajak. Wa madamal kafiruna sayanaluhumul adzabus syadid min Allah fid dunya wal akhirah. Wa madamal kafiruna,
dan akan selalu al-kafiruna orang-orang kafir itu sayanaluhum, sayanalu mengenai atau menimpa hum pada mereka al-adabus syadidu apa siksaan yang pedih minallahi dari Allah fid dunya di kehidupan dunia ini wal akhirati dan juga nanti di akhirat. Falladzina amanu adapun orang-orang yang beriman sayanaluna akan menerima siapa orang-orang yang beriman an-naima pada kenikmatan al-muqima yang abadi yang kekal biidznillahi dengan seizin Allah. Ini antara kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan siksaan atau adabun syadidun yang menjadi ancaman untuk orang-orang yang kafir. Inilah anak-anak sekalian rahimakumullah tentang 3 keyakinan, 3 kelompok keyakinan seputar Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.